Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama Uwas soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansah Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dan dorongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, baik itu yang datangnya dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apakah di dalam patung itu ada roh jahat ataupun setan, seperti yang dikatakan oleh Daniel Mananta. Dan di dalam video ini kita akan menyaksikan pernyataan daripada Pendeta Andre Tunggal dan Pendeta Henry Tandianta, dan juga pandangan daripada kitab Taurat ataupun perjanjian lama mengenai orang yang menyembah patung. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita saksikan cuplikan video berikut ini. 5. Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama Uwas soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Baru lo bisa komentar di bawah. Oke? Membahas sebuah tema begini ya. Allah segitiga itu iblis, patung itu iblis gondrong. Saudara, Allah segitiga itu iblis, patung itu iblis gondrong. Maksudnya gimana nih Pak Pendeta HTD? Ya begini Bapak Ibu Saudara ya. Kita bicara patung dulu ya. Kita bicara patung ya. Ulangan 4 ayat 16 dan 23. Dilarang membuat patung yang menyerupai manusia laki-laki maupun manusia perempuan maupun menyerupai apapun. Jadi buat patung menyerupai Yesus manusia dilarang. Buat patung menyerupai Maria ibunya Yesus dilarang. Buat patung menyerupai apapun, menyerupai segitiga
dilarang. Jadi segitiga itu termasuk patung. Ya, termasuk patung, yaitu segitiga menyerupai apapun dilarang, ya. Allah segitiga itu termasuk patung, ya. Ya, dilarang, ya. Itu Ulangan 4 ayat 16 dan 23. Di dalam Ulangan 27 ayat 15, patung itu kekejian bagi Allah. Anda ngerti kekejian? Patung itu kekejian bagi Allah. 2 Raja-Raja 17 ayat 11 dan 2 Raja-Raja 32 ayat 22, mereka beribadah kepada patung. Nah, Allah segitiga termasuk patung karena Anda beribadah kepada Allah segitiga. Ya. Yesaya 42 ayat 8 dan 17, ya. Tuhan tidak akan memberikan kemuliaannya, kemasyuranku kepada patung. Patung itu disembah sebagai Allah, ya. Jadi clear, Anda yang menyembah patung artinya Anda menjadikan patung itu sebagai Allah. Allah lain selain Allah yang benar siapa? Iblis. Jadi clear, menyembah patung adalah menyembah iblis. Clear? Ya, saya ulang. Menyembah patung adalah menyembah iblis, apapun bentuknya. Patung Yesus, patung Maria, patung segitiga, Allah segitiga, Anda menyembah iblis. Nah, sekali lagi again, saya ajak kita untuk coba sama-sama kita pelan-pelan ya melihat apakah dengan demikian berarti rekan-rekan atau teman-teman saudara dari Kristen Katolik kemudian dianggap melakukan penyembahan patung. Saya kira ini hati-hati loh ngomong kayak begini ya. Kita ngomong dulu soal Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Ini Yesaya 44 ya, saya typo ya. Ini nanti digoreng lagi sama sama mereka yang cari kesalahan yang bodoh ya. Oke, Yesaya 44 ayat 13 sampai 20 itu isinya apa sih? Isinya adalah soal bagaimana Yesaya itu menyindir orang-orang yang melakukan praktik penyembahan berhala. Di mana sudah tahu bahwa hanya ada satu Tuhan, di mana Tuhan itu adalah Yahweh, Allah semesta alam, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, ya. Nah, kenapa kok kemudian membuat patung? Itu kata Yesaya. Dan benar seperti kata Daniel Mananta, saya setuju bahwa Yesaya menyindir kebodohan mereka yang pakai kayu untuk membakar, kayu yang sama itu dibikin patung, dibikin jadi berhala. Yesaya menyindirnya. Kenapa ya? Karena memang ada orang-orang yang kemudian menggunakan patung-patung itu dan dibikin sebagai berhala, sebagai jimat dan sebagainya. Terafim, kalau teman-teman baca dalam budaya waktu itu, ada yang namanya terafim dan sebagainya. Itu adalah berhala dan jimat yang memang mereka anggap bahwa ini menjadi sebuah atau membawa sebuah kekuatan khusus, kekuatan yang sifatnya itu ekstra atau kekuatan yang spiritual atau supranatural, nah begitu kira-kira ya. Nah, Yesaya menyindir orang-orang ini yang menggunakan batu dan kayu dan sebagainya. Nah, cuman ketika Daniel mengatakan di dalam patung ada roh jahat, saya pikir sekarang kita definisikan dulu roh jahat ini apa nih begitu. Padahal di dalam perjanjian lama juga Habakuk pasal 2 ayat 19 mengatakan, celakalah orang yang berkata pada sepotong kayu, terjagalah, kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Jadi Habakuk juga menyindir orang-orang yang menganggap di patung itu ada dewa gitu loh. Di patung itu ada kekuatan supranaturalnya, terjagalah, bangunlah. Habakuk mengatakan, memang patung itu bersalutkan emas dan perak, tapi roh tidak ada sama sekali dalamnya. Jadi Habakuk yang mengatakan bahwa patung-patung itu tidak punya kuasa. Patung-patung itu bahkan kalau dikatakan roh ini tidak ada, saya kok yakin bahwa perkataan roh yang tidak ada ini sedang berbicara bahwa sebenarnya ya ini bukan figur Allah gitu loh. Ya. Nah, saya pikir begini loh, kita akhirnya dari sini kalau misalnya Daniel kemudian mengangkat ayat dari Yesaya tersebut, Daniel harus lihat Habakuk ini. Nah, menurut Bro Daniel gimana? Apakah ada roh di dalam patung? Ya, gitu ya. Apakah ada roh setan di dalam patung? Lalu kemudian Daniel mengatakan di dalam patung tersebut ada roh setan. Nah, bagaimana dengan perkataan Habakuk ini? Ya.
Saya kira ini maksudnya tentu saja bahwa di dalam patung ini tidak ada kuasa, tidak ada apa ya, tidak ada apa namanya setan-setanan. Suka banget ngomongin setan-setan ya, saya juga bingung ya. Saya aja males ngomongin setan-setanan ya. Yesaya menyindir kebodohan orang-orang yang menyembah batu, kayu, patung. Mau itu batu gede, batu menhir, mau itu batu hitam, mau itu batu putih, batu akik, batu apapun. Sekali lagi itu disindir oleh Yesaya dan mengatakan orang yang menyembah atau mungkin apa itu adalah sebuah kebodohan begitu loh ya. Nah, lalu kenapa Daniel meminta orang Kristen baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20? Nah, saya kok merasa bahwa memang pada akhirnya ujung-ujungnya maksud Daniel itu mungkin kepada praktik di lapangan di mana ada orang-orang yang terlihat menyembah patung. Terlihat menyembah patung. Nah, cuma menurut saya keliru sekali jika menuduh bahwa ajaran Kristen Katolik ini menyembah patung, ya, keliru. Karena saya pikir ada banyak pastor Romo yang bisa menjelaskan bahwa mereka tidak menyembah patung. Patung-patung tersebut adalah alat bantu yang membuat orang-orang ketika berdoa itu merasa tertuju perhatiannya kepada figur yang direpresentasikan oleh patung tersebut. Jadi ini bukan soal masalah menyembah patung, tapi ini misalnya kalau ada patung Yesus, maka doanya kepada figur Yesus yang direpresentasikan pada patung. Kalau kita belajar filsafat agama, maka kita tahu bahwa sebenarnya simbol-simbol itu dibutuhkan. Bahkan termasuk rumah ibadah itu adalah simbol agama. Kita merasa rumah ibadah itu kan suci, ya kan? Saya tanya teman-teman deh, apakah teman-teman merasa bahwa rumah ibadah itu suci? Ya, saya kira ada satu rasa sucinya. Tapi kan sebenarnya rumah ibadah itu batu, dinding, kayu, kacanya sama aja. Tapi kenapa dia bisa menjadi seakan-akan lebih suci? Karena kita menjadikannya simbol. Tapi apakah kita menyembah rumah ibadah atau menyembah gereja? Ya tidak. Apakah kita menjadikan gereja itu Tuhan? Ya tidak. Jadi ada satu rasa sakralitas yang dibutuhkan oleh manusia yang punya indera ini, membuat sesuatu itu sakral. Kayak misalnya Alkitab. Alkitab itu kitab suci yang pertanyaan kita adalah yang suci apanya? Firmannya atau bukunya yang suci? Saya kira kita tahu betul bahwa firmannya yang suci, bukan bukunya. Tapi bukan berarti bahwa buku itu lalu kemudian kita menganggapnya, oh ini buku Alkitab ini punya kuasa, ditemplokin ke orang sembuh. Kan bukan begitu. Dan juga buku Alkitab itu misalnya bukan untuk disembah. Kan begitu. Jadi saya kira secara filsafat agama mungkin Daniel perlu belajar lagi begitu ya, maksudnya melihat bahwa sebenarnya ini tidak semata-mata menyembah patung. Dan tapi gini, kita memang tidak bisa memungkiri bahwa di dalam kelompok kelompok orang-orang tertentu memang menjadikan patung-patung ini nih sesembahan ya. Jadi ada semacam yang namanya sinkretisme. Apa itu sinkretisme? Itu adalah perpaduan, percampuran antara kekristenan dan budaya-budaya yang tidak semestinya dilakukan di dalam kekristenan. Nah, kita mesti mengakui dalam beberapa budaya tertentu, misalnya di India atau di Meksiko atau bahkan ada juga di Indonesia yang melakukan penyembahan patung. Itu kita harus akui. Tetapi sekali lagi Daniel, kalau misalnya mengatakan bahwa menuding saudara-saudara Kristen Katolik itu menyembah patung, itu offside ya. Karena di sini dikatakan it is right. Ini tulisan dari situs katolik.org. Jadi benar untuk memperingatkan orang akan dosa penyembahan berhala ya. Tetapi untuk menyebut orang Katolik itu adalah penyembah berhala karena mereka punya imaji Kristus dan para santo, itu didasarkan atas ketidakpahaman atau misunderstanding of ignorance. Jadi kita jangan sampai mendasarkan atau melihat orang melakukan itu lalu dengan asumsi kita menuding. Nah, saya pikir adalah baik kalau misalnya kita mencoba mencari tahu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari tayangan video tadi dapat kita lihat bagaimana ada perbedaan
di antara pendeta Henry Tandianta dengan pendeta Andre Tunggal. Mengapa kedua orang ini yang bergelar kedua-duanya pendeta, mengapa terjadi ada kesalahpahaman di antara mereka berdua? Sudah tentu di antara mereka berdua itu ada yang benar dan ada yang salah. Padahal sudah sangat jelas sekali tadi dikatakan bahwa Alkitab yang dibacakan Andre Tunggal tadi mengatakan bahwasanya dilarang untuk membuat patung. Namun si Andre Tunggal tadi tetap mengatakan bahwasannya orang yang membuat patung itu, orang yang menyembah patung itu tujuannya adalah untuk menyembah Tuhan, supaya lebih dekat, supaya lebih fokus, seperti yang dikatakan oleh saudara pendeta Andre Tunggal. Padahal pemirsa yang dirahmati Allah, agama Buddha, agama Hindu begitu juga. Mereka membuat patung adalah tujuannya untuk lebih fokus, supaya lebih khusyuk bahasa Arabnya, bahasa Islamnya. Padahal sebenarnya pemirsa yang dirahmati Allah, ini adalah larangan. Membuat patung lalu sujud menyembahnya itu adalah larangan di dalam Alkitab sendiri. Alkitab secara terperinci mengatakan bahwasannya membuat patung dan sujud menyembahnya adalah hal yang dilarang oleh Allah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, apakah pendeta Andre Tunggal ini tidak membaca Alkitabnya? Mengapa Andre Tunggal ini hanya mengutip Yesaya saja? Mengapa Andre Tunggal ini hanya mengutip kitab Yesaya 44 ayat 13 sampai dengan 20? Padahal di dalam Alkitab itu sangat banyak yang melarang untuk sujud kepada patung. Nah, salah satunya adalah sebagaimana yang terdapat di dalam Alkitab, yaitu kitab Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai dengan 6. Yang mana di situ dikatakan tertulis, jangan membuat bagimu patung. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah,
Jadi pendapat Daniel Mananta dan ungkapan daripada pendeta Henry Tandianta sangat sesuai sekali dengan ayat Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai dengan 6 ini. Namun sangat jauh berbeda sekali dengan pendeta Andre Tunggal. Mereka membela orang-orang Katolik yang menyembah patung dengan mengatakan bahwasannya mereka bukan menyembah patung. Tujuannya membuat patung lalu bersujud kepadanya adalah untuk lebih fokus. Padahal Alkitab telah mengeluarkan pernyataan, telah mengatakan bahwasanya dilarang membuat patung yang menyerupai apa yang ada di langit, yang menyerupai apa yang ada di atas bumi, yang menyerupai apa yang di dalam air, dan yang menyerupai apa yang di bawah bumi. Alkitab secara tegas melarang membuat patung dan sujud untuk menyembah. Nah, bagaimana dengan agama Islam? Di dalam agama Islam itu banyak mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Bahkan apa yang terdapat di dalam Alkitabnya Kristen banyak sekali, hanya orang Muslimlah yang melaksanakan segala perintah. Apa yang diperintahkan di dalam Bible ataupun di dalam kitab suci orang Kristen tersebut. Misalnya kami bersunat, itu adalah perintah daripada perjanjian Abraham dengan Allah. Kemudian kami berpuasa, adalah Yesus pun pernah berpuasa. Kemudian kami ketika ingin sholat berwudu, nah Yesus pun ketika ingin beribadah, beliau berwudu, mencuci muka, membasuh telapak kaki, dan buka sandal. Kemudian kami bersujud, Yesus pun pernah bersujud. Coba Anda baca kisah Yesus di Taman Getsemani. Yesus itu sujud dan beribadah tidak menggunakan patung. Seperti umat Islam. Umat Islam beribadah tidak ada menggunakan apapun. Sekarang Anda lihat masjid, di situ tidak ada gambar apapun, tidak ada patung, gambar apapun tidak ada. Segala replika tidak ada di dalam masjid. Cobalah Anda lihat ke dalam masjid. Bahkan sekarang sangat mudah untuk melihat isi apa yang ada di dalam masjid dengan membuka YouTube. Cobalah Anda buka. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sudah jelas sekali bahwasanya Allah tidak suka, Allah melarang orang-orang yang membuat patung untuk sujud menyembahnya. Nah, Pendeta Andre Tunggal, mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan ini Anda lebih memperdalam Alkitab Anda, dan kepada pemirsa Allah, apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya, dan pertebal dan perkuat terus keimanan kita di dalam agama Islam, karena hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Agama Islam ini pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Adam, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Nuh, dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Musa, dan dilanjutkan dengan oleh Nabi Isa,
dan yang terakhir ditutup oleh sebagai penutup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.